koordinasi, bukan LKPM ya, maaf, anggota LKPM dan ICWI, Ikatan Cendekiawan Wahda Islamiyah, DPP Wahda Islamiyah. Kemudian yang ketiga, pembina Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Buton Tengah. Yang keempat, sebagai Kaprodi, ya, Ketua Program Studi Ilmu Hadis, sekaligus sebagai dosen Institut Agama Islam STIBA Makassar. Dan yang terakhir, sebagai Ketua PKU, Pendidikan Kader Ulama STIBA Makassar. Adapun bagian yang keempat atau yang terakhir adalah amanah beliau di eksternal dari Lembaga Wahda Islamiyah. Yang pertama, beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Buton Tengah. Yang kedua, pembina BKMT, ya, Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Buton Tengah. Dan yang terakhir, sebagai pembina Madrasah Butul dan Madrasah Hadis Indonesia di Makassar. Demikian perkenalan singkat kita kepada beliau. Semoga hal tersebut bisa memberikan manfaat dan semakin membuat kita lebih kenal, ya, dari Ustadz yang akan menyampaikan materi kita malam ini, insyaallah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti pengajian kita malam hari ini dengan tema Daurah Zulhijjah dengan judul Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Rasul, suami, dan sebagai seorang ayah. Maka disiapkan catatannya dengan baik, dan kepada Ustadz kita kami persilahkan supaya tafadhol masykuran. Masyaallah. Yes. Syukran. Saya tinggal sebentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, bisa didengar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua berkumpul di tempat ini dan untuk bermajelis ini, ya. Dan kita mohon maaf tadi terlambat datang, ya, jadi membuat agendanya ya sedikit terlambat, tapi semoga hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk bermajelis ini. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah untuk mengambil manfaat darinya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah taman-taman surga itu? Rasulullah mengatakan, majalisul dzikir. Taman-taman surga adalah majelis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dengan status hadis yang sahih. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim? Kenapa harus mempelajari kisah Ibrahim? Karena satu-satunya Nabi selain Nabi kita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai teladan adalah Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran ada dua Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan secara gamblang bahwa dia adalah teladan. Siapa Nabi itu? Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Rasulullah adalah teladan kita. Yang kedua adalah Ibrahim. Allah menyebutkan bahwa Ibrahim adalah uswah. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu uswah. Telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya teladan bagi kita semua. Maka kita harus meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mengkaji kehidupan Nabi Ibrahim, kita akan mendapati bahwa beliau hidup, lahir dan hidup di negara Babilonia. Beliau lahir dan hidup di negara Babilonia. Ketika beliau lahir, raja yang berkuasa di Babilonia adalah Raja Namrud. Antum harus paham bahwa Raja Namrud, Raja Babilonia, adalah raja yang menguasai seluruh dunia. Pada saat itu, seluruh dunia di bawah kekuasaannya. Jadi bukan hanya wilayah Babilonia yang ada di Irak, bukan. Seluruh dunia di bawah kekuasaan. Makanya para ulama menyatakan, ada 4 raja yang menguasai seluruh dunia. Tidak ada selain mereka yang menguasai seluruh dunia kecuali 4 raja ini. Yang pertama adalah Raja Namrud. Yang kedua adalah Nebukadnezar II. Nebukadnezar II, juga Raja Babilonia. Yang kalau tidak salah dikaitkan dengan Taman Gantung. Yang ketiga adalah Dzulqarnain, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Dia itu menguasai seluruh dunia tanpa terkecuali. Dan yang keempat adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kerajaannya meliputi seluruh dunia. Setelah Nabi Sulaiman, tidak ada lagi raja yang menguasai seluruh dunia. Kenapa? Karena setelah Nabi Sulaiman membangun Al-Masjid Al-Aqsa, beliau berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Di antara doa yang beliau panjatkan adalah Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah saya kerajaan yang tidak dimiliki oleh raja-raja setelah. Makanya Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bangunan-bangunan yang megah, peradaban. Recording in progress. Mungkin peradabannya Nabi Sulaiman lebih canggih daripada peradaban kita pada masa sekarang. Kalau kita pergi lewat naik pesawat, kalau Nabi Sulaiman tidak pakai pesawat, ya, Nabi Sulaiman tidak perlu apa? Pakai pesawat. Ya. Dia cukup kendaraannya adalah angin. Ya. Dengan bala tentaranya naik di angin, langsung diterbangkan oleh angin. Bangunannya megah-megah. Ya, rata-rata bangunan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah bangunan pencakar langit. Ya. Dan rata-rata megah. Makanya Ratu Balqis mengira bahwa yang dia injak adalah air, padahal itu adalah kaca. Bayangkan, kaca yang menyerupai kaca yang persis dengan air. Ya, tidak ada zaman sekarang kaca itu seperti air. Ya. Canggih. Baik, kita sekarang pada Ibrahim. Kenapa kita? Ya, mohon maaf ya kita keluar. Tapi intinya adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada kerajaan Babilonia di bawah pemerintahan Raja Namrud. Kisah Ibrahim adalah kisah yang lengkap. Ibrahim sebagai anak. Dalam Al-Quran, Ibrahim dikisahkan bagaimana hubungan dia dengan ayahnya. Ibrahim sebagai anak. Kemudian Ibrahim sebagai suami. Ibrahim sebagai ayah. Ibrahim sebagai kakek. Disebutkan juga dalam Al-Quran. Bahkan Ibrahim sebagai paman disebutkan dalam Al-Quran. Ya, karena kisahnya sebagaimana dalam kisah, ya mungkin slide, ya mungkin bisa di alur kisah langsung. Ya.
setelah ayat ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Ketika beliau menghancurkan berhala-berhala, ia kemudian dihukum dengan dilemparkan ke dalam api. Allah selamatkan. Lalu setelah itu dia memutuskan untuk meninggalkan negeri Irak dan berhijrah ke negeri Syam. Yang ikut Nabi Ibrahim 2 orang. Yang pertama adalah istrinya yang bernama Sarah, dan yang kedua adalah keponakannya yang bernama Lut alaihissalam. Jadi Lut itu adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan fa'amana lahu Lut. Tidak ada yang beriman pada Ibrahim kecuali 2, istrinya dan keponakannya bernama Nabi Lut. Jadi Nabi Lut adalah keponakan Ibrahim. Iya. Nabi Lut adalah keponakan dari Ibrahim. Makanya ketika malaikat mendatangi Ibrahim untuk melewat di rumah Ibrahim untuk pergi menghadap kaum Nabi Ibrahim, kemudian protes. Kenapa kalian menghadap kaum keponakan? Protes dia. Itu Ibrahim sebagai paman. Ketika Ibrahim alaihissalam berhijrah dari negeri kafir Babilonia ke negeri Syam, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Dia sudah menikah dengan Sarah dan kemudian berdoa, ya Allah, berikan karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Tapi anak yang saleh itu tidak kunjung tiba selama 40 tahun atau 50 tahun. Ya. Jadi Ibrahim berdoa, ya Allah, seperti kita mungkin di usia 20 tahun, ya Allah, karuniakanlah saya anak yang saleh. Tapi sampai usia 40 tahun belum ada anak yang Allah berikan. Ya. Sampai 40 tahun kemudian baru Ibrahim dikaruniai oleh seorang anak. Itu pun bukan anaknya dari Sarah, tapi anaknya dari budak yang bernama Hajar. Jadi Hajar itu bukan istri kedua, tapi dia adalah budak. Pada zaman dulu kan budak itu boleh digauli oleh tuannya yang laki-laki. Tapi kalau budak laki-laki tidak boleh menggauli tuan yang perempuan, itu haram. Tapi kalau laki-laki memiliki budak perempuan maka boleh digauli. Lahirlah Ismail lewat budak yang bernama Hajar. 12 tahun kemudian lahirlah Ishak. Dari Ismail dengan Ishak itu bedanya 12 tahun. Lebih tua Ismail. Intinya adalah bahwa di sini ada pelajaran bahwa kita itu cukup berdoa kepada Allah. Allah mau kabulkan atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita berdoa sungguh-sungguh. Kadang pada penundaan doa kita ada hikmah. Allah kadang menunda doa kita. Hari tahun ini Allah belum kabulkan. Tahun depan, 2 tahun ke depan, Ibrahim ditunda pengabulan doanya sampai 40 tahun. Bahkan kadang Allah tidak mengabulkan doa kita. Tapi ingat bahwa doa yang tidak dikabulkan oleh Allah itu pasti ada kompensasi. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Musnad Ahmad, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdakwah kepada Allah melainkan Allah akan memberikannya salah satu dari 3 pengabulan. Pertama, Allah akan memberikan sesuai yang dia minta. Allah akan memberikan sesuai yang dia minta. Kita minta, ya Allah berikanlah saya anak, berikanlah saya rezeki, rumah. Allah berikan seperti yang kita minta. Yang kedua, Allah tidak berikan rezeki, tapi Allah jadikan doa itu sebagai tameng dirinya dari adab dan bencana. Allah memang tidak kabulkan doa, tapi Allah jadikan ubah doa itu sebagai Allah mengatakan saya tidak akan kabulkan, tapi doa ini saya berikan kompensasi. Apa kompensasinya? Doa ini saya jadikan sebagai tameng
dari tameng dirimu dari bencana. Makanya kadang kita hampir kecelakaan, ya, atau mungkin hampir mendapatkan bencana, tapi tiba-tiba Allah menyelamatkan kita. Itulah kompensasi dari doa. Kadang kita ya mungkin sakit, tiba-tiba stroke, alhamdulillah sembuh. Itu kompensasi dari doa. Makanya doa itu tidak ada rugi. Yang ketiga, Allah menabung doa itu di hari kiamat. Jadi Allah kabulkan doa itu di hari kiamat dalam bentuk yang lain. Jadi orang yang berdoa itu tidak ada ruginya. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang berdoa mendapatkan salah satu dari tiga. Ya, saya ulangi, yang pertama dikabulkan doanya, yang kedua doa itu dijadikan sebagai tameng dirinya dari berbagai macam musibah, kesulitan dan bencana. Yang ketiga, doa itu Allah tabung di hari kiamat dan Allah akan berikan kepadanya pada hari kiamat dalam bentuk pahala dan surga. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Dan ini petunjuk bagi kita semua bahwa seorang ayah, ya suami, ayah, ketika awal mula menikah memang harus berdoa. Ya Allah, berikanlah saya anak-anak yang saleh. Karena tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan anak yang saleh. Bukan sekedar mendapatkan anak, bukan. Kalau sekadar mendapatkan anak, binatang juga punya anak. Ya. Tapi intinya adalah anak yang saleh. Dan itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita ini kalau berdoa, ya Allah, memang kalau berdoa ingin mendapatkan anak, ya, usahakan dengan ditambah saleh. Ya, kalau di sini juga ada orang tua saya, kalau cucu yang saleh, ya, bukan hanya cucu saja yang saleh. Karena anak kita kalau tidak saleh tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, bahkan dia akan menjerumuskan kita ke dalam neraka kalau tidak saleh. Ya. Nanti di hari kiamat kalau dia tidak saleh, dia akan mengadu kepada, ya Allah, orang tuaku dulu tidak pernah mendidikku dengan pendidikan agama. Hanya saya jadi tukang maksiat. Nah, kita juga yang akan kena batunya. Kita juga yang akan masuk neraka gara-gara anak kita. Tapi kalau ada, jadi kalau kita itu santun dalam artinya apa? Akhlak kita baik. Akhlak yang baik itu adalah asas dasar dari kesolehan. Yang kedua, kenapa disebut sebagai anak yang santun? Karena kita ini orang tua. Semua kita bisa menjadikan anak kita sebagai anak yang santun. Anak yang berakhlak mulia. Tapi mayoritas kita tidak bisa menjadikan anak kita sebagai anak yang berilmu. Jelas ya? Semua kita atau mayoritas kita secara umum bisa mendidik anak kita sebagai anak yang santun dan berakhlak mulia. Jelas ya ini? Walaupun kita tidak berilmu. Ya, walaupun kita tidak berilmu, tapi kita bisa mendidik anak kita di atas kesantunan. Jelas ya? Gitu. Adapun ilmu, apakah semua kita bisa menjadikan anak kita berilmu? Ya, ini saya di rumah ini saya berhasil menjadikan anak saya sebagai ustaz. Mayoritas kita tidak begitu. Jelas ya? Ini urgensi apa? Ini urgensi bahwa akhlak mulia itu mengalahkan ilmu. Akhlak mulia mengalahkan apa? Ilmu. Karena asas kesolehan dan ketakwaan itu adalah akhlak yang mulia. Tidak ada gunanya ilmu, tapi kalau akhlaknya tidak mulia, tidak ada gunanya. Makanya iblis laknatullah alaihi. Mana yang lebih berilmu? Kita atau iblis? Iblis sangat berilmu. Ya. Bahkan lantaran banyaknya ibadahnya, dia dikumpulkan bersama malaikat. Jadi iblis itu bukan malaikat, tapi lantaran banyaknya ibadahnya, dia digabungkan dengan para malaikat yang tidak pernah berdosa. Dia dianggap sebagai bagian dari malaikat. Tapi ketika dia tidak berakhlak, dia mengatakan, wahai Allah, untuk apa saya sujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam.
Saya diciptakan dari api yang suci, Adam diciptakan dari tanah liat yang kotor. Akhlak yang buruk. Maka Allah langsung keluarkan. Ya. Jadi kata para ulama, akhlak dan adab yang sedikit itu lebih kita butuhkan daripada ilmu yang banyak tapi tak ada akhlak. Di sini Allah mengatakan, kami menganugerahi Muhammad Ibrahim seorang anak yang santun. Ya, anak yang penyantun. Ini pertanda apa? Bahwa kita semua harus mendidik putra-putri kita di atas kesantunan. Itu asas. Walaupun mereka tidak berilmu, asal mereka santun dan berakhlak mulia, insya Allah mereka menjadi orang yang soleh. Ya, menjaga ibadah. Tapi kalau mereka berilmu, itu lebih bagus lagi itu. Ya, lebih bagus lagi berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'i." Ini bisa di dalam surah sebelum ini, dalam surah As-Saffat. "Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahtu fanzur madza tara." Ketika anak yang dinanti-nanti selama 50 tahun ini lahir. Dinanti selama berapa? 50 tahun lahir. Lalu kemudian menjadi dewasa. Ibrahim datang mengunjunginya. Ya, Ismail hidup di mana? Di Makkah. Ibrahim hidup di Palestina. Ibrahim memiliki 2 anak. 1 istri, 2 anak. Yaitu Sarah dan anaknya Ismail dari budaknya yang bernama Hajar. Dan Ishak dari istrinya yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim pulang pergi antara Palestina dengan Makkah. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mendidik Ismail alaihissalam. Hanya untuk mendidik Ismail alaihissalam. Jadi pulang pergi bukan karena di sana ada Hajar. Hajar itu bukan istrinya, cuma budak. Apalagi Hajar itu meninggalnya cepat. Hajar itu meninggal ketika Ismail sudah mau remaja, Hajar itu meninggal. Otomatis Ismail tinggal sendiri. Tapi kewajiban seorang ayah menuntut Ibrahim untuk pulang pergi antara Palestina dan kota Mekah. Jauh, berapa kilometer? Ya mungkin 3.000-an, 4.000-an kilometer. 3.000-an kilometer mungkin kira-kira seperti itu. Dengan apa Ibrahim melalui 3.000 kilometer? Ya, 3.000 kilometer itu mungkin dari jarak Jayapura sampai Surabaya, mungkin 3.000-an kilometer. Ya. Ada yang mengatakan karena beliau Nabi maka beliau mengendarai buruk. Ya. Ada yang mengatakan tidak, beliau mengendarai kuda cepat. Intinya adalah bahwa Ibrahim tidak melepaskan kewajibannya sebagai seorang ayah. Ini harus. Jadi kita ini sebagai ayah tidak boleh melantarkan anak kita. Harus selalu mengunjungi anak kita untuk mendidiknya. Ya, dan ini ya kalau kita ini kan sekarang ya kalau kita sebagai ayah ya anak kita ada di rumah misalnya, kecuali kalau dia sekolah di tempat lain, itu lain lagi. Tapi ada beberapa kasus seorang ayah mengantarkan anak. Banyak. Ketika terjadi perceraian, rata-rata anak-anak pergi sama ibunya, tinggal sama ibu. Banyak ayah itu mengantarkan anaknya, tidak diberikan nafkah. Jelas ya? Tidak diberikan nafkah, tidak memberi nafkah kepada anaknya, tidak datang mengunjungi anaknya. Bayangkan. Padahal anak itu anaknya. Jadi kalau ada orang bercerai, lalu punya anak, dan anak-anak itu tinggal sama mantan istrinya, ayah tetap wajib untuk menafkahi anak-anak itu. Kalau ayah tidak menafkahi anak-anak tersebut, dia mengatakan akan dia dinafkahi sama ibunya. Iya, dia lepas tangan.
maka ayah tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Dia tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah. Dia masuk neraka. Tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada putra. Dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Kita mendapati, ya, banyak orang meninggalkan istrinya, cerai, setelah itu dia tidak lagi peduli dengan anak-anak. Akhirnya mantan istrinya yang capek, dia kelelahan, harus kerja, harus cari nafkah. Ini salah satu hal yang sangat buruk yang terjadi pada zaman sekarang. Ibrahim alaihissalam mengunjungi Nabi Ismail, tidak ditelantarkan. Kemudian karena Ibrahim seringkali mengunjungi Ismail, maka mereka sangat akrab. Ini juga kewajiban kita sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah, kita harus apa? Kita harus akrab dengan putra-putri kita. Kalau seorang ayah tidak akrab dengan putranya, tidak akrab dengan putrinya, itu awal dari kegagalan menjadi orang tua. Awal kegagalan menjadi orang tua. Jadi kalau misalnya ada yang inbox saya, Ustaz, anak saya begini, pertanyaan saya cuma satu, akrab enggak dengan anak Anda? Kalau tidak akrab, itu problemnya itu. Orang yang akrab sama kita, jangankan anak kita, orang yang akrab sama kita, akrab. Kalau kita minta sesuatu, dia ikuti atau tidak? Dia ikuti walaupun dia tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Tapi kalau kita akrab, dia ikuti. Anak kita, apalagi anak kita. Kalau kita sudah akrab dengan anak kita, apapun yang kita mau dia akan tahu. Problem kita adalah kita tidak akrab dengan putra-putri kita. Itu problem utama dalam keluarga. Ada yang mengatakan, Ustaz, kan saya akrab dengan, saya berbicara dengannya tiap hari. Saya berbicara dengannya tiap hari, saya mungkin makan bersama. Keakraban tidak dinilai dengan itu. Keakraban tidak dinilai dengan makan bersama, tidak dinilai dengan satu rumah, tidak dinilai dengan itu. Yang namanya keakraban itu kalau sudah saling berbagi cerita, Kalau anak kita sudah berbagi cerita dengan kita 1 jam, 2 jam, itu akrab itu. Tapi kalau cuma 5 menit, 5 jam makan, itu belum dianggap sebagai akrab. Jadi kalau kita bercerita dengan anak kita misalnya 1 jam, 2 jam, dan dia mendengarkan dengan seksama, itu artinya akrab. Dan tidak dihitung dengan duduk kita di meja makan, tidak. Nabi Ibrahim membangun keakraban dengan Ismail alaihissalam. Akhirnya apa? Hasilnya Ibrahim ketika meminta sesuatu yang sangat berat dari Ismail langsung mengatakan apa? Siap. Bayangkan kalau Ismail tidak akrab dengan Ibrahim. Ibrahim ketika mengatakan, wahai Ismail, saya bermimpi menyembelihmu dan Allah memberitakan saya untuk menyembelihmu. Ismail akan mengatakan, kamu itu ayah yang tidak akrab dengan saya. Jangan, saya tidak mau. Tapi karena keakraban yang sangat luar biasa di antara keduanya, maka Ismail mengatakan apa? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa dia katakan oleh Ismail? Wahai abah, Dia tidak mengatakan, kenapa kamu wahai Ibrahim? Bahkan Ismail menjawab dengan jawaban yang paling lembut dalam bahasa Arab. Kalau memanggil ayah itu dengan abah, wahai ya abah, itu adalah panggilan ayah yang paling lembut. Tidak ada lagi panggilan paling lembut kepada ayah selain panggilan ya abah, wahai abah. Itu panggilan dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran kan ini ya abati, jelas ya? Ya abati. Ya abati itu bisa juga, tapi dalam qiraat yang lain ya abah. Dibaca ya abah. Kalau berhenti dalam qiraat misalnya Abu Amr, mohon maaf kita ini mengatakan ya abah. Mada tara qala ya abah. Bisa seperti itu. Bayangkan Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, kamu ini siap-siap disembelih. Perintah dari Allah.
Ismail mengatakan apa? Saya tidak mau, tidak. Bahkan dia memanggil ayahnya, wahai abahku. Panggilan paling lembut. Ya, bayangkan, subhanallah. Kalau kita, wah, langsung marah-marah ya, kesal. Ya, tapi dia paling lembut. Ya, jawaban paling lembut. Dia mengatakan, wahai abah. Jadi abah itu panggilan paling lembut dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau ada orang anak memanggil antum abah, ya, panggilan itu panggilan paling lembut. Tidak ada lagi panggilan paling lembut selain itu. Wahai abah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Bayangkan. Perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Ismail mengatakan, selama itu perintah dari Allah, lakukan. Selama itu perintah dari Allah, lakukan. Ya. Dan ini mengingatkan kita terkait dengan sifat ibunda Ismail. Siapa ibunda Ismail? Hajar. Ini juga tidak terlepas dari didikan seorang ibu. Jadi seorang ibu itu memang luar biasa, harus mendidik putra-putri. Makanya jangan yang belum menikah ini jangan salah-salah menikah. Ya. Kalau mau menikah memang, ya jangan salah-salah menikah. Ya. Kalau menikah memang benar-benar pilih wanita yang bisa, ya, yang bisa menjadikan putra Anda sesuai keinginan. Ya. Dari sekarang yang belum menikah ini katakan, oh saya ingin anak saya hafid. Kalau ingin ada anak Anda hafid, ya, carilah juga para penghafal, akhwat menghafal Al-Quran. Ya. Jangan ambil sembarang orang di luar sana, sembarang wanita. Jelas ya? Saya ingin, Masya Allah. Saya ingin anak-anak saya, anak-anak yang soleh. Ya, pilihlah wanita-wanita yang soleh. Ya. Jangan ambil sembarang wanita. Itu. Jadi apa yang ingin Anda inginkan dari putra-putri Anda, carilah istri sesuai dengan kriteria. Ibunda Ismail ketika dibawa oleh Ibrahim untuk ditempatkan di Mekah, kan Hajar ditempatkan di Mekah, dia mengatakan ini tanah apa ini? Mekah, ya. Tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air, kosong, tidak ada kehidupan. Ketika Ibrahim akan meninggalkan mereka, Hajar mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan untuk menempatkan kami di tempat yang tidak ada tanamannya ini, tidak ada kehidupan? Ibrahim mengatakan, ya, itu adalah Allah yang memerintahkan. Maka Hajar mengatakan apa? Kalau Allah yang memerintahkan ini, maka silakan. Saya tidak akan membantah. Saya tidak akan membantah dan Allah tidak akan menyengsarakan kami berdua dengan Ismail. Jelas ya? Didikan seorang Hajar. Akhirnya lahirlah siapa? Ismail. Yang juga mengatakan, sembelihlah saya wahai ayahmu. Kalau ini perintah Allah, sembelihlah saya akan bersabar. Subhanallah. Jadi si karakter seorang ibu menurun pada putranya. Karakter seorang ibu menurun pada putra. Makanya pilihlah pasangan yang kira-kira karakternya itu bisa menular pada putra kita. Itu yang harus kita lakukan. Ya, bagi yang sudah menikah ya bisa juga berpikir untuk ya. Kalau seandainya ya bisa juga. Saya tidak memotivasi, tapi maksudnya ya, kalau seandainya bisa juga. Baik. Subhanallah. Ya, ini antara ayah dengan anak. Ibrahim alaihissalam. Bayangkan. Ibrahim mengetahui perintah dari Allah. Jelas ya, ini perintah dari Allah. Tapi sebagai seorang ayah, dia harus berlaku lembut kepada putra. Jadi kita ini, ayah, seorang ayah. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang sangat sulit diterima oleh anak kita, maka harus dengan penyampaian yang lemah lembut. Jangan kasar-kasar. Jelas ya? Ini berat bagi Ismail. Dan caranya adalah bukan dengan cara mengajari, bukan mendikte, bukan. Tapi diminta pandangan. Jelas ya?
Misalnya ada anak kita ini, wah ini anak saya ini, misalnya pacaran, ya anak saya pacaran. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah? Apa kita marah-marahi? Kamu ini, ya jangan dulu marah. Ya namanya meninggalkan pacaran itu sulit. Maka kita sebagai seorang ayah kita katakan bagaimana, ya, wahai anakku, putriku atau putraku, ya, bagaimana pacaran itu indah atau tidak? Diberikan pandangan, ya, diberikan apa? Dimintai pandangan, ya, dimintai pandangan. Setelah itu kemudian dinasihati secara baik-baik. Seperti Ibrahim alaihissalam, sangat sulit. Ya. Ibrahim tidak mengatakan, wahai Ismail siap-siap, siap-siap, Allah sudah memerintahkan saya untuk menyembelih. Padahal kan Nabi Ibrahim bisa saja untuk mengatakan seperti itu, jelas ya? Bisa, itu perintah dari Allah. Tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Tapi apa yang terjadi? Ibrahim mengatakan apa? Wahai Ismail, saya melihat dalam mimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih. Lalu apa pendapatmu, wahai Ismail? Apa yang, bagaimana pendapatmu, wahai Ismail? Bayangkan Ibrahim sampai seperti itu. Tapi jawabannya Ismail dengan jawaban juga yang sangat luar biasa. Lakukan apa yang engkau diperintahkan padanya, saya akan bersabar. Saya akan bersabar. Kemudian, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, sudah siap-siap untuk menyembelih Ismail, ya, pelipis atau dahi Ismail sudah ditempatkan di tanah, tinggal digorok. Bayangkan, kira-kira bagaimana hati seorang ayah? Bagaimana hati seorang ayah? Waktu itu Ishak belum lahir. Ya, usia Ismail pada saat itu 11 tahun atau 12 tahun. Ishak mungkin lahir setelah usia Ismail 13 tahun. Ishak lahir setelah usia Ismail 13 tahun. Bayangkan, Ishak belum lahir. Jadi Ismail itu muncul setelah 40 atau 50 tahun dari pernikahan Ibrahim. Terus anak satu-satunya. Jelas ya? Anak ini lagi pada usia remaja, 11-12 tahun. Bagi kita ya, 11-12 tahun itu secara mayoritas itu tidak akan meninggal. Secara umum ya. Kebanyakan orang kalau sudah 11-12 tahun remaja itu tidak meninggal. Kecuali mungkin tapi kebanyakan tidak meninggal. Meninggal itu ya kalau bukan masih kecil atau kalau sudah tua. Ini anak satu-satunya, tapi disuruh lagi untuk disembelih. Ya. Kira-kira bagaimana seorang ayah itu? Masya Allah, ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah siap-siap untuk menyembelih. Ya. Kata Allah di sini, falamma aslam, mereka sudah berserah diri kepada Allah. Lalu kemudian watallahu lil jabin, Ibrahim menempatkan kening dahi Ismail di tanah, sudah tinggal dikisahkan bahwa Ibrahim menyembelih ketika akan menyembelih Ismail, dia menelungkupkan wajah Ismail ke tanah. Jadi tidak di samping, tidak. Wajahnya ditelungkupkan di tanah. Kenapa ditelungkupkan di tanah? Karena Ibrahim tidak kuasa untuk melihat wajah. Jadi menungkup, bukan di samping, menungkup. Subhanallah. Tiba-tiba ketika sudah ingin disembelih, datanglah panggilan dari Allah atau dari para malaikat. Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah mempercayai mimpi perintah Allah dalam maka kami wahai Ibrahim mengatakan kepada bahwa ini hanya ujian untuk apakah engkau lebih mencintai Allah atau mencintai anakmu. Jadi ujian Ibrahim atau ujian apa? Ujian cinta. Dan ujian cinta adalah ujian yang paling berat. Ujian cinta adalah ujian yang paling berat.
Kenapa ujian yang paling berat? Karena kebanyakan orang tidak lolos ujian. Orang kita ini kalau diuji dengan kemiskinan, banyak kita bersabar. Kekurangan, kemiskinan, bersabar. Tapi kalau diuji dengan kekayaan, cinta harta, kebanyakan kita tidak lolos. Makanya orang yang paling banyak bermaksiat itu orang-orang kaya. Mohon maaf ya kalau ada orang kaya di sini. Orang yang paling banyak bermaksiat orang miskin itu orang kaya. Orang kaya. Kenapa orang kaya? Dia punya segalanya untuk apa? Bermaksiat. Cinta harta. Jadi ujian yang paling berat adalah ujian cinta. Ujian cinta anak, cinta istri, itu paling berat. Dan Ibrahim AS lulus pada ujian itu. Kemudian Allah mengatakan wafadainahu bidzibhin adzim. Kemudian kata Allah, kami mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar. Disinilah syariat kurban. Disinilah syariat kurban. Kata para ulama, kurban itu pertama kali disyariatkan pada Nabi Ibrahim. Ini syariat pertama kurban. Penyembelihan kurban itu pertama kali disyariatkan pada Nabi Ibrahim. Apakah ada kurban sebelum Nabi Ibrahim? Sebelum Nabi Ibrahim itu ada kurban. Tapi kurbannya kurban lain-lain. Apa kurbannya? Kurban sebelum Nabi Ibrahim itu adalah didatangkan kurban, disimpan di tempat lapang, kemudian menunggu datangnya api dari langit. Kalau kurban itu disambar api dari langit, itu tandanya kurban itu diterima. Jelas ya? Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga. Au bi kurban ta'kulhu nar. Dalam Al-Quran, kurban yang dimakan oleh api. Dan jenis kurban itulah ia dilakukan oleh Qabil dan Habib. Dalam surah Al-A'raf kan Allah sebutkan Qabil dan Habib. Wa naba abnai Adam in qarraba qurbanan fatuqbila ahaduhuma wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Allah, ceritakan oleh Muhammad tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Mereka berkurban. Jadi keduanya menempatkan kurban mereka di tanah lapang. Hanya saja salah satunya diterima kurbannya dengan disambar api dari langit, yang satunya tidak diterima kurbannya. Akhirnya yang tidak diterima kurbannya hasad kepada yang diterima kurban. Itu dulu kurban itu cukup ditempatkan di tanah lapang, datang api dari langit menyambar. Tapi sejak zaman Nabi Ibrahim AS, kurban itu diganti dengan apa? Disembelih. Ya. Jadi pensyariatan hewan kurban itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim AS yang kemudian dilestarikan dan dilanjutkan oleh syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dzibh azim, ya, kambing yang besar, kambing yang besar. Dan ini sebagai petunjuk bagi kita bahwa hewan kurban yang bagus adalah hewan kurban yang gemuk, ya, hewan kurban yang gemuk. Ya, para ulama Rasulullah mengatakan, atau Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshayn amlahayn aqranaini saminain. Rasulullah dulu berkurban dengan dua kambing jantan yang berwarna putih, atau yang bulunya dominan putih atau berwarna putih, bertanduk dan gemuk. Makanya para ulama mengatakan bahwa hewan kurban yang paling utama itu ada 5 kriteria. Yang pertama jantan, meskipun betina diboleh, tapi yang paling utama adalah jantan. Yang kedua, berwarna putih atau dominannya warna putih. Kalau ada kambing berwarna putih atau dominannya warna putih, itu
Ya, paling utama jadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, bertanduk. Yang ketiga, bertanduk. Ya, tentunya boleh juga yang tidak bertanduk, ya. Yang keempat, gemuk. Ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran ini, dzibhun azim, sembelihan yang gemuk, besar. Jadi sunnahnya itu. Ya. Dan hewan kurban itu, kalau diperiksa dilihat dari dua hal. Hewan kurban, kalau kita memeriksa hewan kurban ini, dilihat dari dua hal. Yang pertama, apakah dia memiliki kecacatan? Cacat atau tidak? Yang kedua, berdaging atau tidak? Kalau kurus sekali, tidak sah itu jadi hewan kurban. Harus ada dagingnya. Jadi dua ini, kecacatan dan kurus atau tidak. Kecacatan hewan kurban terbagi dua. Nggak apa kita bahas sedikit. Kecacatan hewan kurban terbagi dua. Ada cacat yang jelas, ada cacat yang kurang jelas. Cacat yang jelas itu bagaimana? Matanya buta. Itu cacat yang jelas. Baik satu atau dua. Telinganya terpotong. Itu cacat yang jelas. Atau kakinya pincang. Itu cacat yang jelas. Itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, tidak sah. Bagaimana kalau cacatnya kurang jelas? Atau sedikit? Misalnya terpotong telinganya tapi masih bersambung juga dengan, tapi ada potongannya. Ya, saya terpotong telinganya tapi masih bersambung dengan ini misalnya. Atau telinganya berlubang, itu kan cacat. Tapi sedikit atau kurang jelas. Atau matanya bisa melihat tapi agak kerabu. Ya. Lebih banyak putih, ada hitamnya tapi lebih banyak putihnya. Kita katakan boleh. Itu cacat yang kurang jelas. Atau tanduknya patah. Ya. Itu cacat yang kurang jelas karena tanduk tidak ada hubungannya dengan daging. Jelas ya. Kita katakan cacat yang kurang jelas tetap boleh dijadikan sebagai hewan kurban, tapi makruh, tidak dianjurkan. Tapi sah kalau dijadikan sebagai hewan kurban. Jelas ya? Itu terkait dengan kecacatan. Adapun kurus atau tidak? Kalau kurus sekali, tidak ada dagingnya, tidak sah jadi hewan kurban. Harus memiliki yang berdaging. Dan yang paling utama adalah yang gemuk. Ya, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Oke. Di antara pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menyelamatkan istri dari lingkungan kemaksiatan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kita harus selamatkan istri kita, anak-anak kita. Qu anfusakum ahlikum nar, jagalah diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api. Kita selamatkan istri kita. Ya. Ibrahim ketika berhijrah dia membawa istrinya. Ya. Bahkan ketika istrinya akan diambil oleh Raja Mesir dalam kisah yang populer. Raja Mesir itu sukanya pada wanita yang sudah menikah. Itu juga problem terlihat. Ya. Ada juga orang kelainan. Ya. Sukanya pada orang yang menikah, pada wanita yang sudah menikah. Ya. Kita kan sukanya ya gadis, jelas ya. Ya. Kebanyakan orang itu sukanya gadis, itu sudah fitrah. Tapi ini raja sukanya pada wanita yang sudah, dia tidak mau gadis. Ya. Mengambil istrinya, kalau ada istrinya orang cantik, dia ambil. Ya. Sarah itu adalah wanita yang paling cantik. Sarah adalah wanita yang paling cantik. Makanya keturunannya adalah orang-orang cantik, Yahudi. Ya. Ketika mau didatangi oleh raja, Ibrahim mengatakan dia adalah saudari. Kalau Ibrahim mengatakan dia adalah istriku, langsung diambil itu. Ya. Tapi Ibrahim mengatakan dia adalah seartinya saudariku se-Islam. Karena waktu itu memang tidak ada wanita yang beriman selain Sarah.
Ya, jadi Ibrahim ya seorang kepala rumah tangga memang harus apa? Ya, menyelamatkan istrinya. Harus itu ya. Baik dalam persoalan agama ataupun kedudukan. Harus berfungsi sebagai orang yang menolong. Kemudian kisah Ibrahim juga memberikan pelajaran bahwa kita ini harus berhijrah. Berhijrah dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Ya, tadi ada yang bertanya tentang anaknya sekolah di lingkungan yang buruk. Kalau anak kita sekolah di sekolah yang buruk, pindahkan dia ke sekolah yang baik. Jangan biarkan dia terdidik di lingkungan yang buruk. Tidak boleh. Ya. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan agamanya, rela itu berjalan dari Irak 4.000 km ke negeri Syam, berjalan kaki. Dan untuk mengganti lingkungan supaya lingkungannya menjadi lingkungan yang baik. Ini pelajaran bagi kita bahwa kalau ya tempat kita di lingkungan yang buruk, pindah dari situ kalau bisa. Tapi kalau kita masih bisa berdakwah di situ, ya lebih baik kita di situ. Ya sambil mendakwahi tetangga dan sebagainya. Tapi kalau tidak mampu mendakwahi tetangga, lebih baik pindah dari situ. Ya, dan contoh yang paling konkret adalah sekolah. Ya, kalau kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang buruk, pindahkan. Ganti lingkungan sekolah itu. Kemudian hijrah, kita juga harus berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu. Di antara pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim sebagai Rasul adalah bahwa dunia ini hanyalah negeri ujian. Dunia adalah negeri ujian. Dunia ini sama sekali bukan negeri untuk kita memanen pahala, bukan. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita sedekah, baca Quran, tapi kehidupan kita biasa-biasa saja, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Kenapa bersabar? Karena Allah tidak berjanji bahwa Dia akan memberikan pahala itu, ya, memberikan Anda pahala itu di dunia, tidak. Allah di mana berjanji? Ya, Allah berjanji di mana? Allah berjanji memberikan Anda pahala itu di akhirat, bukan di dunia. Kan ada orang itu yang mengatakan, silakan sumbang 1 juta, insya Allah akan kembali bulan depan 3 juta. Itu juga itu terlalu berlebihan, jelas ya. Orang kasih sudah 1 juta ini dan kembali bulan depan 3 juta, ternyata tidak kembali. Jelas ya, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau seandainya Allah memberikan tambahan setelah kita banyak bersedekah, itu artinya apa? Hadiah dari Allah. Tapi kalau Allah tidak memberikan apapun, ya jangan kecewa. Karena Allah tidak pernah berjanji Dia akan memberikan kita pahala itu di dunia, balasan amalan kita di dunia, tidak. Siapa yang Allah janjikan balasannya diberikan di dunia, Allah hanya menjanjikan pada orang-orang kafir. Dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, bahwa kalau orang kafir itu beramal kebaikan, utima lahu tu'matan fid dunya. Kalau orang kafir itu beramal kebaikan, maka dia diberikan apa? Rezeki di dunia sebagai balasan untuk kebaikannya. Adapun orang mukmin, maka Allah menabungnya, menundanya sampai di akhirat. Tapi kan mungkin ada juga orang yang diberikan kemudahan. Iya, itu ada orang yang diberikan kemudahan karena amal salehnya, tapi itu murni sebagai hadiah dari Allah. Adapun kalau kita belum mendapatkan hadiah itu di dunia, jangan kecewa. Kenapa? Karena dunia adalah negeri ujian. Allah sudah sebutkan dalam surah An-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Untuk memberikan ujian kepada kita semua, agar Dia mengetahui siapa yang baik amalnya di antara kita dan siapa yang buruk amalnya di antara kita. Jadi dunia ini adalah negeri ujian. Dan harus diingat bahwa orang yang paling berat ujiannya
dia adalah orang yang paling tinggi levelnya di hadapan Allah kalau dia adalah orang yang rajin beribadah. Kalau ada orang rajin beribadah, soleh, tapi ujiannya berat. Dia dikena penyakit, orang tuanya juga mungkin sakit, anaknya juga sakit. Ya, dia punya banyak ujian, tapi dia selalu menjaga sholat. Yakinlah bahwa dia adalah orang yang tinggi levelnya di hadapan Allah. Bahwa Allah memberikan itu semua bukan hukuman, tapi ujian. Karena Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memberikannya ujian-ujian. Jelas ya? Allah akan memberikannya ujian-ujian. Sama seperti kita dulu. Kita mencintai murid kita yang paling pintar. Apakah kita biarkan? Tidak. Murid yang paling pintar itu kita berikan ujian-ujian. Ya sudah sampai di mana yang taraf kepintaran. Jadi orang yang paling tinggi levelnya di hadapan Allah adalah orang yang paling berat ujian. Sama dengan kita di dunia. Semakin tinggi level kita di dunia, semakin berat ujian kita. Ya, ujian S1 ringan. Naik ke S2 ya ringan juga, lebih berat sedikit. S3 ya sangat berat. Ya, mau jadi kepala desa, ya paling uang keluar untuk kampanye ya 20 juta, 30 juta. Mau jadi bupati atau DPRD, itu sudah main miliaran itu. Ya, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Mau jadi gubernur, itu sudah 50 miliaran itu keluar. Jelas ya? Semakin tinggi levelnya maka ya ujiannya juga semakin. Mau jadi presiden, itu sudah ratusan miliar keluar itu. Jadi di dunia saja semakin kita akan tinggi level kita, maka ujiannya juga sangat berat. Demikian pula untuk urusan level akhir. Semakin tinggi level kita di hadapan Allah, ujian yang akan kita dapatkan juga semakin berat. Jelas ya? Ya. Makanya kalau ada orang rajin beribadah, tapi ya diberikan ujian oleh Allah. Allah berikan ujian. Semua keluarga yang meninggal kecuali dia. Ingatlah bahwa dia adalah orang yang tinggi levelnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang yang jarang sholat, diberikan bencana, dia tidak boleh mengatakan, oh ini ujian. Ya, dia tidak mengatakan, oh ini ujian, ini cobaan. Ujian dari mana? Ya. Anda saja tidak pernah sholat, kok Anda menganggap itu ujian? Kita katakan itu adalah hukuman, bukan ujian. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, datang musibah dan bencana, katakan ini ujian ini. Oh, ujian apa? Katakan itu adalah hukuman dari Allah karena Anda belum taat. Itu teguran dan hukuman agar Anda dekat kepada Allah, kembali kepada Allah SWT. Dunia ini adalah negeri ujian. Tapi kalau kita lolos ujian, maka Allah akan memberikan kita kenikmatan yang baik di dunia ataupun di Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika menyembelih anak itu ujian, lolos ujian dan lolos, Allah kemudian menggantinya dengan kambing yang besar. Lolos ujian, Allah langsung berikan kompensasi. Dan kita semua pasti diuji. Kita semua pasti diuji. Tidak ada yang tidak bisa diuji. Dulu istri saya mengatakan, kira-kira apa ya ujian kita ini? Ya kan namanya juga kita kadang hidup itu kayak ujian-ujian kan? Ya kita mengatakan apa ya ujian kita ini? Saya bilang jangan berbicara tentang ujian dan sebagainya. Jelas ya? Beberapa tahun kemudian dia sendiri diuji dengan anaknya. Dia sendiri diuji dengan anak saya yang paling bungsu, yang harus dari sejak lahir sudah keluar masuk rumah sakit. Senang itu sudah ujian begitu ya. Itu sudah ujian. Makanya yang namanya kita semua pasti ada ujian. Kita semua pasti ada ujian. Tidak ada yang tidak diberikan ujian. Mungkin ada yang mengatakan, oh saya kehidupan saya tenang-tenang saja. Tidak. Tunggu saja. Itu pasti ada masanya engkau akan diuji. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam surah Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat.
Kata Allah menegaskan dengan 3 penegasan. Kata Allah, sungguh, pasti, benar-benar, ya. Sungguh, pasti, benar-benar kami akan memberikan ujian kepada kami. Allah menegaskan dengan 3 penegasan. Sungguh dengan penegasan, pasti penegasan, benar-benar kami akan memberikan kalian ujian. Berupa apa? Sedikit dari rasa takut dan kelaparan. Juga kekurangan apa? Kekurangan harta, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwanya di antara keluarga kita ada yang meninggal, sakit, ya, sakit parah dan sebagainya, dan kita harus tiap hari ya masuk rumah sakit menjaga. Setiap hari kita harus, ya, setiap minggu kita pergi bawa untuk apa? Untuk periksa. Ya, kita juga diberi ujian, dia juga diberi ujian yang sakit. Kita mungkin sakit, itu kita diberi ujian. Ya. Tapi kita berdoa kepada Allah agar kita tidak sakit. Ya. Kita ingin berdoa kepada Allah agar meninggalnya kita meninggal yang mudah. Ya. Sakit 1 minggu lah meninggal, cukup. Ya. Ya. Karena kalau sakit 1 tahun, 2 tahun, itu berat. Ya. Mertua saya itu mengatakan, 1 tahun sakit, dia mengatakan, lebih baik saya meninggal. Ya. Kenapa? Karena memang berat, sakit itu berat. Ya. Jelas ya? Dia mengatakan, kayaknya kalau meninggal ini tenang ini. Ya. Jelas ya? Karena namanya sakit, apalagi 1 tahun, 2 tahun, itu memang berat. Ya, menahan rasa sakit, letih, keluar masuk rumah sakit, periksa, ya, menunggu dokter, itu ya, seakan-akan semuanya susah. Belum lagi kita menyibukkan orang-orang lain. Ya, anak-anak kita sibukkan, istri kita sibukkan misalnya. Jelas ya? Ya, makanya memang kita berharap kepada Allah, semoga semuanya panjang umur ya. Dipanjangkan usia kita di atas ketaatan dan di atas kesehatan. Ya, saya masih ingat ayah saya, alhamdulillah ayah saya itu tidak memberatkan orang. Ya, tidak memberatkan. Dia sakit cuma 1 minggu. Ya. Saya cuma mengatakan, saya di Madinah, saya katakan coba itu ayah yang dibawa ke rumah sakit. Mereka bilang, ini parah ini katanya. Kalau dia naik mobil, dikhawatirkan tidak lagi sampai rumah sakit. Karena kan jauh rumah sakit. Ya, dari daerah saya dulu waktu kabupaten kami itu dulu belum ada rumah sakit. Sekarang Pak Bupati lagi membangun rumah sakit, sudah beroperasi. Ya. 1 minggu saya kira mungkin ringan penyakitnya ini, maksudnya mungkin berat tapi ya, tapi tadi 1 minggu dikabarkan meninggal. Ya. Tapi ada juga hikmahnya. Hikmahnya apa? Dia tidak memberatkan siapapun. Ya. Dia tidak memberatkan siapapun. Dan memang sudah ajalnya. Ya, kalau usianya misalnya 50 atau 60 mungkin ini, tapi usianya sudah 96, ya. Usianya 96, ya pantas lah sudah berusia, sudah berumur. Jelas ya? Ya, pantas sudah berumur. Ya, kalau sakit 1 minggu meninggal usia 96, itu saya katakan bahkan sudah rezekinya itu ya. Sudah rezekinya dari Allah, ditambah umurnya berapa itu, dari 60 menjadi berapa? Hadiahnya 36 tahun. Ini kita ingin seperti itu. Usia kita panjang, sakit kita ringan, meninggal, alhamdulillah. Jangan sakit yang berat-berat. Jelas ya? Ya, sakit yang berat itu susah. Ya. Ya, sakit yang berat itu susah. Makanya kita ingin itu, ya, insya Allah semuanya sehat-sehat. Ya, sampai meninggal sehat-sehat. Ya, itu yang kita inginkan. Ya, tentunya juga berada di atas ketaatan kepada Allah SWT. Ya, saya makanya yang selalu dimintai Rasulullah itu 2, al-afwa wal afiyah. Ya, al-afwa itu ampunan, al-afiyah itu apa? Kesehatan. Ya, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Itu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunan dan kesehatan. Jadi dunia ini adalah negeri ujian dan kita semua pasti diuji. Pasti. Besar atau kecil kita pasti semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira sampai di sini saja ya. Ya, banyak sebenarnya kisah faedah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi semoga apa yang kita sebutkan ini sudah mewakili, insyaallah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Dan di antara faedah terakhir dari Nabi Ibrahim bahwa dia tidak lupa untuk mendoakan keturunan. Tidak lupa mendoakan keturunan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan,
Inna ma'al da'watu Abi Ibrahim. Kata Nabi kita Muhammad, saya ini menjadi Nabi, menjadi Rasul atas berkat doanya siapa? Nabi Ibrahim. Bayangkan berapa keturunan itu. Ya, antara Nabi kita, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad mungkin 5.000 tahun, 4.000 tahun. Tapi bayangkan, doa 4.000 tahun dikabulkan setelah 4.000 tahun kemudian. Ya, jadi kita harus berdoa agar keturunan kita dari anak-anak yang soleh dan saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itulah doa yang harus kita selalu panjatkan. Semoga dari keturunan kita ada orang yang saleh, ada para ulama, ada para mujahidin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, alhamdulillah para jemaah sekalian yang sangat berbahagia. Baru saja kita mendengarkan bersama penyajian materi yang sangat berfaedah dari Ustaz kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Allah Subhanahu wa taala berkahi sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima di sisinya Subhanahu wa taala. Baik, untuk sesi selanjutnya mudah-mudahan bisa kita masih meluangkan waktu bersama kita. Kita bisa buka beberapa pertanyaan ya yang mungkin berkaitan dengan tema kita malam ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak, ya, ayah, suami dan sebagai seorang rasul. Demikian pula mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kurban, baik itu fikihnya maupun motivasi berkurban, atau bahkan mungkin pertanyaan yang sedikit di luar tema dan sangat urgent untuk disampaikan. Maka kami buka 2 sesi. Untuk sesi pertanyaan sambil menikmati konsumsi dari panitia, silakan. 2 sesi. Sesi yang pertama kita batasi dengan 3 pertanyaan. Ya. Sesi pertanyaan pertama kita batasi 3 pertanyaan. Kami persilakan untuk menunjuk tangan. Ya. Dari tengah ada 1, dari sebelah kanan 2, 3, sebelah kiri 4. Ya, dapat kita kasih kompensasi lagi. 4 pertanyaan di sesi yang pertama. Baik, kita mulai dari tengah tadi. Silakan, Pak. Mungkin bisa maju Pak yang bertanya, bisa maju ke depan untuk supaya bisa pakai mikrofon juga. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan dan Jiwa Besarnya Nabi Bawang. Kami mengucapkan sebagai informasi lagi di awal adalah pesan iman tentang asas sesuatu. Ini kan teman-teman bahwa pada bulan Ramadan lalu sudah jauh dari masyarakat sudah mempelajari ada beberapa kisah bersama 2 tahun ada pendidikan kemudian itu dari sampai bisa kurang-kurang mereka. Pertanyaan kami kita melihat kondisi sekarang pada tahun seperti ini penduduk sistem dengan adanya kelompok keluarga. Kita dengan atas nama dakwah memberikan dakwah berbadan atas nama diskusi kepada sehingga pesan itu adalah bagaimana korelasi antara pesan itu ada di hadis dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Saya tanya Pak Alam Saraswati. Perkenalkan nama kami salah buat dari IPC Bangma. Di awal-awal tadi lupa disampaikan Isa Nabi Ibrahim dan Ismail. Saya ini korelasikan dengan kisah ini dengan
kegiatan lembaga ataupun organisasi atau bahkan perjuangan dakwah, di mana kisah tadi dijelaskan bahwasanya bagaimana caranya Nabi Ibrahim tetap menjaga kekerabatan dengan anaknya. Jadi fondasinya itu antara ini bagaimana dari kita sebagai lembaga atau organisasi bisa senantiasa menjaga kekerabatan itu atau menjaga di dalam hal ini kuat, lebih tepatnya kuat. Bagaimana bisa kita koordinasikan atau aplikasikan di lembaga kita. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan ke lembaga kita, baik itu di internal kita, bahkan kalau perlu kita di sosial bermasyarakat, di masyarakat luas. Nah, itu yang kami katakan bagaimana caranya dan tips dan triknya agar kalau itu atau semua itu bisa terus terjaga mulai dari ke ininya, jajarannya, bahkan dari lain ke masyarakat. Baik, yang ketiga, tadi sebelah kanan. Singkat saja Ustaz tentang hewan kurban, di mana syariat ini dimulai dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kemudian digantikan menjadi seekor kambing yang besar. Manakah yang lebih afdal, orang yang berkurban kambing atau sapi? Karena banyak juga masyarakat yang menganggap remeh, kambing ini ya, kambing nih. Jadi mana yang lebih afdal, Ustaz? Sementara asal mula atau awal mula syariat kurban ini kambing. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Baik, yang keempat tadi. Yang dari jiwa semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang benar. Kalau misalnya ada orang yang melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid, terus kedua panitia pembangunan itu memberikan kepada dikasih penggalangan dana itu atau hukumnya setelah bolehkah ketua panitia pembangunan masjid mengambil dari hasil penggalangan dana misalnya di jalan raya untuk diberikan sebagai upah bagi orang-orang yang kerja di jalan yang mengambil donasi dari pembayaran supaya saya Baik, tidak mengapa kami membacakan sekali lagi supaya mengingatkan kembali empat pertanyaan. Satu. Pertanyaan yang pertama tadi tentang kaitan antara santunan dan mengatakan kalimat kebenaran walaupun pahit. Ya, relasinya. Kesantunan itu harus ada dalam segala kehidupan. Baik dalam menyatakan kebenaran, dalam berdakwah, dalam membantah orang-orang yang sesat, orang-orang yang tukang maksiat, kita menentang mereka dengan apa? Dengan kesantunan. Karena Rasulullah dalam hadis Aisyah bersabda, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syari." Kata Rasulullah, yang namanya lemah lembut dan kesantunan itu, kalau ada pada sesuatu, maka dia akan menghiasinya. Tapi kalau kesantunan dan kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, maka dia akan membuatnya cacat. Jelas ya? Jadi seorang dai yang sangat luar biasa, tapi kalau dia tidak santun, cacat itu dakwahnya. Jelas ya? Dia awal mula berdakwah langsung keras-keras, itu cacat dakwahnya. Kenapa cacat? Yang disampaikan kebenaran,
tapi dia tidak sampaikan secara santun dan lemah, cacat dakwah. Jelas ya? Ya, kita katakan, jangan begitu. Dia katakan, qulil haq walau murran. Dia kan harus mengatakan kebenaran walaupun pahit. Kita katakan bukan begitu caranya. Katakan kebenaran walaupun pahit itu adalah kalau kita sudah berusaha untuk berdakwah secara baik-baik. Jelas ya? Terus ada orang yang mengatakan, ya merasa walaupun pahit. Nah, itu namanya qulil haq walau murran. Jelas ya? Ya, bukan kita mencari gara-gara sendiri. Ya, gak apa saya keras-keras, kan yang namanya kebenaran itu kerasa pahit. Tidak apa saya keras-keras. Tidak boleh seperti itu. Ya, jelas ya? Jadi katakan kebenaran walaupun pahit itu tidak disengaja dari kita. Kita tidak boleh menyengaja. Jelas ya? Ya, seakan keras. Ya, seakan keras, kan yang namanya kebenaran itu pahit dirasakan. Ya, jadi saya keras saja. Ya, kita katakan tidak demikian. Jelas ya? Jadi artinya hukum asal berdakwah itu adalah dengan lemah lembut, dengan kesantunan. Itu hukum asal. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ya, berdakwah, serulah di jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijaksana, dan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu apa? Apa nasihat yang baik? Kata-katanya bagus, pembawaannya santun, itu nasihat yang baik. Ya. Kalau dua-duanya salah satunya tidak terpenuhi, itu bukan nasihat yang baik. Kata-katanya bagus, tapi pembawaannya marah-marah, itu tidak bagus. Itu bukan nasihat yang baik itu. Ya. Ditambah lagi wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau engkau mau berdebat dengan mereka, berdebatlah dengan cara yang paling baik. Jelas ya? Ya. Jelas ya itu. Jadi ya, menyatakanlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit, itu bukan kita sengaja agar orang merasakan kepahitan kebenaran, bukan. Jelas ya? Tapi kita berusaha dulu semampu kita, santun, lemah lembut. Jelas ya? Santun, lemah lembut. Iya, walaupun itu kalau bagi mereka itu pahit, itu sudah apa namanya? Bukan lagi urusan kita. Silakan rasakan itu yang namanya kebenaran pahit. Tapi kita usaha kita adalah berdakwah secara lemah lembut. Jelas ya? Karena itu hukum asalnya. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad, "Fabima rahmatin Allahi lintalahu wa kunta fadlan ghalidhal qalbi lan fadlan." Wahai Nabi, kalau itu keras, kalau bicara keras kepada para sahabat tidak akan bersama. Mereka akan apa namanya? Mereka akan melarikan diri dari. Mereka akan melarikan diri dari. Kenapa? Kalau engkau keras. Jelas ya? Jadi hukum asal berdakwah adalah lemah lembut. Iya, adalah lemah lembut. Jadi walaupun kita itu berdakwah secara lemah lembut, tetap akan banyak orang yang merasa itu pahit. Jelas ya? Iya, jadi walaupun ini kita berdoa dengan lemah lembut, akan ada banyak orang yang merasa bahwa doa itu kebenaran yang kita sampaikan itu pahit bagi mereka. Pasti itu. Dan tentunya yang namanya dakwah dengan keras itu dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jelas ya? Ya, kita keras dalam berdakwah itu dibolehkan dalam beberapa kondisi. Jelas ya? Jadi tidak selamanya dakwah itu lembut. Ya, tapi hukum asalnya lembut. Tapi kadang kita harus keras dalam beberapa kondisi. Jelas ya? Misalnya dalam kemaksiatan yang kita sudah dakwahi beberapa kali, tapi maksiatnya jalan terus, itu kita boleh keras. Ya, kita boleh keras. Ya. Tapi kalau seandainya maksiatnya biasa-biasa saja, ya apa kita berlebihan. Jelas ya? Semoga barakallahu. Yang kedua, Pertanyaan kedua tentang bagaimana menjaga kuat dalam lembaga, dalam kaitannya tadi dengan tema kita. yang namanya keakraban ini harus dibina. Kalau dalam lembaga kita antara murabi dengan mutarabi itu harus ada keakraban. Murabi dan mutarabi harus akrab. Sebenarnya dalam tarbiyah itu sebenarnya bukan hanya sekedar liqa. Ya. Tapi kan kita sekarang ya karena banyak yang kita tarbiyah jadi sulit juga itu. Sulit kita akrab untuk kepada setiap orang yang kita tarbiyah, yang kita sama-sama dengan. Tapi pada hukum asalnya
murabbi itu harus dekat dengan seluruh orang. Bagaimana cara menjaga kedekatan? Yang pertama, mendoakan. Jangan sampai ada murabbi yang tidak mendoakan murabbi. Ini problem ini. Jangan sampai ada anggota halaqah yang tidak mendoakan ustadznya. Itu problem. Jangan sampai ada ustadz yang tidak mendoakan anggota halaqah. Itu problem. Jelas ya? Ustadz itu harus selalu mendoakan siapa? Anggota yang hadir di halaqah. Harus didoakan. Bagaimana cara didoakan? Jangan doa secara umum. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Tidak. Sebut namanya satu-satu. Kalau Anda menyebut nama saudara Anda dalam doa, itu akan memberikan ketenangan. Jelas ya? Itu akan memberikan kecintaan. Disebut namanya dalam doa. Sujud pertama, doakan si fulan. Sujud kedua, doakan yang lain lagi. Itu sangat luar biasa. Doakan dalam salat malam. Ya Allah, ya berikanlah dia, ya saudaraku Muhammad ini, atau Ahmad, atau Ibrahim ini, ya rezeki yang cukup. Ya, berikanlah ia, karuniakanlah anak yang soleh. Ya, karuniakanlah ia istri yang soleh. Itu seharusnya kita saling mendoakan seperti itu. Jadi langkah pertama keakraban adalah saling mendoakan tanpa sepengetahuan ini. Itu langkah pertama keakraban. Ya, saya khawatir kita ini tidak saling mendoakan. Itu problem itu. Ya, harus saling mendoakan. Jadi pulang nanti sholat malam, sujud pertama doakan dua orang dari saudara kita yang sehalaqah dengan kita. Jelas ya? Doakan sehalaqah dengan kita, ya Allah, ini ada saudaraku yang bernama ini. Berikanlah ia rezeki yang baik, berikanlah ia istiqomah. Ya, dia ini jarang hadir ini, berikanlah ia hidayah untuk rajin. Ya, didoakan dalam sholat. Sujud kedua, sebutkan lagi nama-nama yang lain dengan doa-doa yang lain. Sujud ketiga juga doakan. Baik ustaz ataupun anggota-anggota halaqah. Itu harus itu. Ya. Jelas ya, ini harus saling, itu langkah pertama untuk akan. Yang kedua, harus saling menziarahi. Harus saling menziarahi. Tapi kan mungkin di sini ada seorang ustaz yang mengampu 100 orang. Itu sulit itu kalau diziarahi satu-satu. Jelas ya? Ya semampunya lah. Semampunya. Tapi kalau anggota kita cuma 10 orang, ya ziarahilah satu-satu. Ya ziarahilah satu. Bagaimana caranya berziarah? Caranya berziarah itu tidak mesti datang ke rumahnya, duduk 1 jam. Tidak seperti itu. Bagaimana caranya berziarah? Ya, datang ke rumahnya, duduk 10 menit, selesai, pergi lagi. Ya. Atau misalnya kita punya keperluan di suatu kecamatan. Kita lihat, di kecamatan ini, saya dekat dengan rumahnya ini, anggota halaqah saya ini. Ya, apa yang kita lakukan? Telepon. Assalamualaikum. Saya nggak ada keperluan di sini. Bisa nggak saya singgah sebentar 5 menit? Iya. Singgah 5 menit saja. Tidak usah lama-lama. Iya. Karena kebetulan juga saya mau di situ ada keperluan. Saya cuma mau lewat. Ya, duduk dengan dia 5 menit, 10 menit. Setelah itu pergi. Sebentar. Ya. Itu ziarah yang seperti itu. Walaupun sebentar, tapi kesannya akan sangat dalam. Jelas ya? Ziarah seperti itu walaupun sebentar, tapi kesannya akan sangat dalam. Itu jadi saling menziarahi. Tapi ini semampunya lah. Kalau tadi yang punya anggota halaqah 10, ya itu mudah. Tapi kalau punya anggota 50, itu mungkin ribet. Ya. Tapi tetap usahakan mana yang paling mudah. Jelas ya? Ya, karena dengan menziarah itu keakraban terjadi. Kalau hanya bertemu di halaqah sekali seminggu, itu mungkin bagus, tapi itu pertemuannya formalitas, terlalu resmi. Terlalu resmi. Kita kan yang namanya keakraban itu biasanya terjadi bukan pada hal-hal yang resmi. Jelas ya? Terjadi dengan lewat lewat ziarah. Jelas ya? Lewat yang lain-lain. Jelas ya, itu ziarah. Ya, keakraban itu lewat ziarah. Yang ketiga, lewat hadiah. Ini juga hadiah. Lewat hadiah. Hadiah itu, walaupun mungkin kecil nilainya, tapi hadiah itu sangat bermanfaat. Rasul bersabda, tahadaw, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.
Karena hadiah itu akan menunjukkan rasa cinta. Maka berikanlah hadiah walaupun hadiah yang kecil. Ya. Kita dulu mau punya buah naga 10, ya, ambil 2, 3, bagi-bagi ke anggota halaqah ini hadiah ini. Ya. Kan lumayan. Orang Saudi yang perhatikan saya ini akhirnya akan terjadi ke akrab. Dia nanti memiliki juga yang lain, dia akan kasih berpikir, oh sebulan ustaz saya ini dulu memberikan saya hadiah. Oh begitu saya akan datang dengan hadiah saya. Itu terjadi di akrab. Ya. Saya di Stiba itu mungkin di antara dosen yang paling diakrabi oleh para mahasiswa. Saya tidak mendapati mahasiswa kecuali menegur saya. Ya. Mahasiswa walaupun dia tidak saya ajar, dia menegur saya. Kenapa menegur? Karena saya kalau ketemu mahasiswa saya jabat tangannya. Jabat tangannya, tersenyum dengannya. Kalau ada orang datang menghafal, saya terima. Sini menghafal saya. Iya, makanya itu kalau mereka pulang libur dari kampungnya, masing-masing bawa dengan hadiah. Iya, kita juga malam-malam ini di kantor, cuma saya yang dapat hadiah banyak ini. Ya. Yang lain tidak. Iya. Mereka mengatakan itu haram, itu hadiah dari murid. Ya, saya bilang tidak. Ya, saya bilang saya juga lihat dia atau ini anggota saya yang seringkali datang menghafal matan. Kan begitu kan? Ya, dia bilang saya tidak ajar dan dia datang. Saya bilang saya bilang ini usaha hadiah. Ya, sedangkan hadiah apa? Oh ini karena antum telah meluangkan waktu antum untuk mendengarkan hafalan-hafalan saya, ya, untuk mendengarkan bacaan saya. Ya itu kan bukan kewajiban saya kan, maksudnya, tapi dia berikan hadiah. Jelas ya? Ini adalah hadiah itu menjadi apa? Makanya kita dilarang untuk memberikan hadiah kepada lawan jenis tanpa ada angin dan tanpa ada hujan. Ya, tiba-tiba memberikan hadiah itu berbahaya itu. Iya. Itu ya berbahaya. Yang belum menikah ini jangan coba-coba untuk memberikan hadiah kepada lawan jenis tanpa ada faktor. Kenapa? Karena bekas hadiah itu akan 1 bulan tidak akan hilang gitu. Bekas hadiah dalam hatinya itu tidak akan hilang dalam 1 bulan. Dia akan berpikir kenapa saya dikasih hadiah? Berarti ada hal lain ini. Ya. Jelas ya? Ya itu karena hadiah menunjukkan kecintaan. Ya. Jadi tadi doa, saling menziarahi, saling memberikan hadiah, ya. Biasa saling memberikan hadiah. Itu cukuplah 3, ya. Maka saling apa? Saling menjaga keakraban. Itu yang harus kita jaga. Kalau 3 ini kita sudah jaga, yang namanya kehadiran untuk hadir itu gampang. Ya. Jelas ya? Karena orang mengatakan, oh, Ustaz ini sangat perhatian sama saya. Masa saya absen dari halaqahnya? Tidak, saya harus hadir. Jelas ya? Saya harus hadir karena dia ini Masya Allah. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Yang keempat, kalau tidak bisa ziarah, telepon satu-satu. Jelas ya? Kalau tidak bisa ziarah, telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada apa Ustaz? Jawabannya, masa saya telepon harus ditanya ada apa? Ya. Jelas ya? Orang menelpon itu bukan untuk kebutuhan. Ya. Kita kan seperti kita menelpon langsung ada suudzon, kalau Ustaz ini pasti butuh sesuatu ini. Tidak seperti itu. Jelas ya? Ya. Jadi Ustaz juga menelpon untuk mengatakan Assalamualaikum. Ada apa Ustaz? Ya, saya mau telepon menanyakan kabar antum sehat-sehat atau tidak. Jelas ya? Hanya sekedar pertanyaan itu akan membuat mereka apa? Ya, jangan pakai chat. Chat itu mungkin bagus tapi ya bagusnya telepon. Ya. Bagusnya telepon mendengar suara. Ya, apa kabar antum? Bagaimana keadaan anak-anak, istri? Ya, apa yang bisa saya bantu? Padahal misalnya tidak punya uang, tapi tetap ya apa yang bisa saya bantu? Misalnya, jelas ya? Itu sangat bermanfaat. Ya, jelas ya? Ya, pertanyaan seperti itu. Karena kadang kalau orang lain dari dakwah itu karena apa? Karena merasa tidak diperhatikan. Ya, ini Ustaz saya tidak pernah telepon, saya tidak pernah inbox, saya tidak pernah hubungi saya tidak mau hadir. Kenapa? Karena merasa tidak diperhatikan. Tapi kapan kita merasa ada orang merasa diperhatikan, insya Allah akan konsisten hadir. Jelas ya? Ya, jadi itu sangat urgen. Terlalu panjang jawabannya. Baik, Pertanyaan ketiga berkaitan dengan hewan kurban. Mana yang lebih utama? Antara kurban kambing Tadi yang disebutkan dalam saya atau memang kurban ini sebenarnya para ulama beda pandangan di situ.
mana yang pertama, kurban kambing atau sapi, akikah kambing atau sapi, kan sama itu semua. Tapi ya secara umum, yang paling jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang paling mendekati kebenaran adalah mana hewan yang paling besar itu yang paling utama. Mana hewan yang paling besar itu yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena kurban itu kan yang dibutuhkan adalah dagingnya. Semakin banyak dagingnya, maka semakin banyak orang mendapatkan manfaat darinya. Semakin banyak orang mendapatkan manfaat darinya, maka semakin banyak pahala. Jelas ya? Iya, jelas. Ya, jadi makanya sapi yang bisa dinikmati oleh 20 orang atau 30 orang itu lebih banyak manfaatnya daripada kami yang hanya dinikmati mungkin cuma 10 orang misalnya. Jelas ya? Jadi semakin banyak dagingnya semakin utama. Hanya saja satu ekor kambing itu lebih utama daripada sepertujuh sapi. Jelas ya? Satu ekor kambing lebih utama daripada sepertujuh sapi. Tapi kalau satu ekor sapi lebih utama daripada satu ekor kambing. Ya, jelas ya, ini supaya dipahami, supaya tidak mengatakan bahwa saya sepertujuh sapi berarti lebih utama. Tidak. Satu ekor kambing lebih utama daripada sepertujuh sapi, karena biasanya satu ekor kambing ya lebih lebih bermanfaat, ya lebih banyak dagingnya daripada sekedar sepertujuh sapi. Jelas ya? Ya, barakallahu. Secara singkat seperti itu ya. Untuk Pertanyaan keempat tadi tentang pengumpulan dana pembangunan masjid. iya, pengumpulan dana pembangunan masjid. Nah, ini problem. Pertanyaannya tidak problem, tapi maksud saya adalah pengumpulan dana ini. Pertama, pengumpulan dana pembangunan masjid itu harus transparan dan ada laporan. Harus transparan dan ada laporan. Karena apa? Rentan untuk digoda oleh setan. Ketua panitia kalau sudah melihat uang, ya, di atas tiga digit ini, di atas 100 juta, setan bermain di situ. Ambillah 2 juta, itu tidak apa-apa itu. Rasa capek itu 2 juta, 3 juta rasa capek itu tidak apa-apa itu, ambil 3 juta, 5 juta. Jelas ya, setan bermain di situ. Maka kalau pembangunan masjid harus dengan laporannya bagus, harus transparan, ada pengawasan lengkap. Dan rekening digunakan jangan rekening pribadi, harus rekening resmi dari masjid. Kalau sudah masuk rekening pribadi, setan juga akan bermain. Jelas ya? Kalau ada penggalangan dana di jalan, tidak ada problem ya. Ya kita insya Allah percaya mereka yang di jalan tidak mengambil, tidak menarik 50 disimpan di kantong pesawat, tidak. Kita tetap percayai, ya, dan mereka ya, kembalikan ke masjid, tidak ada problem. Nah, bagaimana kalau dengan orang-orang yang pergi dalam dana itu diberikan gaji oleh masjid dari dana yang digalang itu? Jelas ya? Jawabannya boleh, tapi harus ada akad sebelumnya. Harus ada hitam di atas putih sebelumnya, harus ada perjanjian sebelumnya. Kita katakan kepada mereka, wahai anak-anak misalnya, atau ini boleh kalian pergi dalam masjid, dan gaji kalian misalnya setiap hari itu 50 ribu diambilkan dari dana itu misalnya, tidak ada problem. Ya sih, ya, karena itu merupakan bagian dari pembangunan masjid. Kasihan orang pergi menggarang dana panas-panasan baru tidak diberikan gaji. Jelas ya, itu juga perlu. Ya. Nanti besok kalau tidak dikasih gaji, besoknya dia tidak akan datang lagi. Paham ya? Ya, jadi orang-orang yang bekerja seperti itu tetap diberikan gaji, tapi harus jelas. Harus jelas apa? Harus jelas gajinya berapa. Ya. Supaya hari ini tidak dikasih 50 ribu, besok 100 ribu, lusa, ya. Harus jelas. Ya. Jadi itu boleh insya Allah, tapi dari awal sudah jelaskan bahwa gaji kalian adalah seperti ini. Ya, kenapa boleh? Itu kan kita mempekerjakan orang. Ya, masa ketika Anda mempekerjakan orang, Anda tidak kasih kalau dia mengatakan saya ikhlas. Ya, bila saya mengatakan saya ikhlas ini, ya saya ikhlas untuk pergi menggalang dana, tidak perlu saya ikhlas, maka itu boleh. Tapi kalau selama dia, ya itu pekerjaan, maka tidak ada problem. Kita ambil dari uang penggalangan dana tersebut, kita kasihkan ke dia ini
sebagai upah. Kenapa? Karena penggalangan dana itu merupakan bagian dari pembangunan masjid. Jelas ya? Penggalangan dana merupakan bagian dari pembangunan masjid. Itu juga capek bekerja. Jelas ya? Itu dibolehkan, tapi tadi sekali lagi harus jelas dulu di awal. Ya, harus jelas dulu di awal. Jangan sampai sini diberi 50, ini keponakannya diberi 100. Nah, itu problem itu. Ya, harus jelas, harus adil semua. Ya. Barakallahu fiikum. Baik. Berhubungan dengan pertanyaan, ada istilah sebagai orang yang kadang dijanji dengan insentif seperti itu, tapi ternyata tidak dapat. Cuma dikasih 2 ini katanya. Baru itu Ustaz, enggak. Makasih Mas. Makasih Mas. Baik, masih ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Ya, bisa kita dari Pak bisa maju dulu Pak. Pasti curhat ya, sampai dahulu curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami dan nama saya Agus Sandi, saya dari Bukit. Langsung saja Ustaz, yang ada hubungannya dengan Tuhan. Alhamdulillah nanti insya Allah kita jalan lagi yang berhubungan dengan nanti hari-hari Ustaz kalau kita berdoa. Langsung mungkin ke pertanyaan Ustaz, karena kita ini nanti artinya di rombongan kita ada semacam pegangan kurban atau baru penelitiannya itu terstruktur Ustaz. Artinya ke semua kita boleh kata hampir 100% itu penelitiannya terhadap uang. Dan pertanyaan saya Ustaz tentang masalah upah untuk penelitian. Adakah yang memang istilahnya perlu diubah? Kemudian nanti yang daging kurban itu apakah bisa dibagikan kepada penelitian sebagai hadiah atau bagaimana? Artinya ini berkaitannya dengan kurban Ustaz. Pembagiannya. Mohon Baik, insyaallah. Masyaallah. Dalam hadis Jabir, Rasulullah beliau mengatakan, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam alla nu'ti li jazari syai'. Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak memberikan sesuatu pun dari daging hewan itu kepada penyembelih. Baik itu dagingnya, tanduknya, kulitnya, atau apapun dari hewan. Tidak diberikan kepada penyembelih. Para ulama mengatakan dalam konteks sebagai upah. Ya, tidak boleh diberikan dari dagingnya sebagai upah penyembelihan. Kenapa? Karena kurban itu kan kita sudah niatkan untuk siapa? Untuk Allah. Jelas ya? Karena kita sudah niatkan untuk Allah, maka tidak boleh diperjualbelikan. Hewan kurban atau daging, kalau sebagian daging dijadikan sebagai upah, maka itu sudah diperjualbelikan. Jelas ya? Karena kan upah itu kan jual beli. Iya. Kita menyewa orang sama dengan ini sewamu menyembelih. Itu kan apa? Jual beli. Iya. Sama dengan kita menyewa rumah, itu jual beli. Iya. Dan itu tidak dibolehkan karena daging hewan kurban itu kita sudah niatkan untuk apa? Untuk Allah. Kalau untuk Allah, maka tidak boleh lagi diperjualbelikan. Kalau untuk Allah tidak boleh lagi diperjualbelikan. Jadi peruntukannya untuk kita, hadiah kepada teman-teman kita atau dan juga kepada fakir miskin. Yang penting ada jatahnya untuk fakir miskin. Tidak boleh kemudian daging hewan kurban itu untuk kita saja. Saya ini tidak mau bagi-bagi. Itu haram itu. Harus ada bagiannya untuk fakir miskin. Para ulama mengatakan sepertiga untuk kita, sepertiga untuk sahabat-sahabat kita sebagai hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Nah, bagaimana kalau seandainya para panitia kurban itu diberikan daging hewan kurban sebagai hadiah? Sebagai
hadiah. Nah, ini harus jelas dari awal. Harus jelas dari awal. Bagaimana jelas dari awal? Nanti orang yang berkurban itu harus tahu dan mereka harus rela. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, nanti panitia mengambil sebagian hewan kurban sebagai hadiah dari kami. Harus jelas. Supaya dia tidak menganggap itu sebagai upah. Jelas ya? Harus jelas bahwa oh ini hadiah ini untuk para panitia kurban. Jelas ya? Ya, jadi harus dipisahkan. Harus jelas misalnya oh ini upahnya ini nanti sewa upah dari rasa letihnya di panitia ini, atau ini daging hewan kurban ini bukan sebagai upah tapi sebagai hadiah karena kasihan mereka juga perlu dikasihani. Ya, bukan sebagai upah tapi sebagai hadiah. Atau sebagai misalnya sedekah kalau seandainya di antara panitia ada yang misalnya fakir miskin, ya, perlu membutuhkan daging, dikasihkan sebagai sedekah. Jelas ya? Jadi larangan untuk memberikan sesuatu dari hewan kurban kepada penyembelih itu adalah kalau hal itu berupa upah dari penyembelihan. Jelas ya? Kalau sebagai upah dari penyembelihannya maka itu hukumnya haram. Karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau hanya sekedar hadiah, ya ini upahmu sudah saya berikan, ini hadiah tambahan, bukan upah tapi apa? Hadiah tambahan, maka itu diperbolehkan. Tapi harus ada kejelasan di awal. Harus ada kejelasan di awal dalam artian para pekurban mengetahui itu, ya, dan meniatkan itu, ya, mengetahui dan meniatkan itu. Jelas ya? Ya, jangan sampai kita saja berinisiatif ini hadiah, ini juga tidak boleh. Ya, itu juga tidak boleh, harus diketahui oleh para pekurban. Jelas ya? Ya, harus diberikan informasi pada mereka, ya, bahwa ya, kalau bisa memberikan juga hadiah untuk ini di luar gaji, di luar upah, karena itu juga mungkin bermanfaat bagi mereka. Jelas ya? Ya, insya Allah diboleh. Baik. Saya ada oke, silakan. Alhamdulillah, assalamualaikum. Ada sesuatu perbincangan yang sangat menarik ya pada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dalam pelaksanaan kurban. Dan hal ini sering kali dengar di masjid-masjid itu ketika menyampaikan kepada jemaah dan sangat menarik, Ustaz. Namun kami belum pernah mendapatkan dari kalangan kita untuk menyampaikan hal yang sebenarnya ini. Maka kami berusaha mencari sumber dari mana ini sesuatu yang menarik, tapi kita tidak pernah menambahkan seperti ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Ismail pada surah Safat ayat 1-2 ya, falamma balagha saya qala ya anni arahu mana fa asbaka ya, ketika kemudian dijawab oleh Nabi Ismail dan ternyata ada pandangan yang ditulis di situ Imam Al-Baghawi yang menyebutkan ada dialog lagi antara ayah dan anak, yang mana sebelum tidak terjadi kesepakatan bahwa sang Nabi Ismail sudah menerima dengan kesabaran, maka terjadi dialog lagi. Ini menurut catatan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa Nabi Ismail berkata, ya agar disebut pribadi hatta la tawudah, ya agar dipaktuan siapa hatta la lihat alaiha min dami syai'un faqaru umi fatasan sampai seterusnya seperti itu. Maka yang saya ingin tanyakan, apakah pendapat Islam? Artinya sering kita dengar atau memang ini pendapat Imam Baghawi, karena saya buka biografi Imam Baghawi dan termasuk juga ulama-ulama yang menjadi rujukan. Nah, jadi itu saya pertanyakan saja, jangan sampai kami mengangkat sebagai nasihat pernyataan ini, karena jarang sekali, bahkan tidak pernah kami dengar dari ustaz-ustaz kami, tapi di seri muslim diangkat ini dalam bahasa yang sangat indah, ya, bahwa bagaimana Nabi Ismail meminta kepada ayahnya, wahai ayah, ya, ikatlah tubuh agar aku tidak bergerak ketika aku sembelih.
wahai ayah, angkatlah garismu supaya percikan darah tidak mengalir, yang demikian menjadikan itu bersih. Lalu mengatakan, wahai ayah, sampaikan, tajamkan pisau, percepat pergerakan pisau di atas leherku, dan sampaikan salam manis kepada ibuku ketika aku bertemu. Ini kan suatu hal yang sangat menarik kita sampaikan nasihat ini. Cuma kami ada keraguan karena kenapa tidak pernah belum pernah kami dengarkan dari guru-guru kita untuk menyampaikan ini sampai hanya sempat saja dengan Ustaz itu ketika menyampaikan bahwa dialog di surah As-Saffat itu dari 100 berdoa sampai 107 itu tidak ada Ustaz sampai jadi ragu. Wah, jangan sampai deh apa yang disampaikan ini yang sedapat dari Imam Al-Ghazali ini ya Pak meragukan dari itu Ustaz. Jadi saya minta ilmunya supaya jadi penguat kami. Syukur. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, sobat informasi sangat bertanya kita itu akan khutbah insyaallah. Masya Allah. Masya Kita akan khutbah di muasasah Jakarta. Allah. Masya Allah. Ada besok. Baik, silakan Ustaz. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan pertanyaannya. Memang terkait dengan kisah-kisah Ibrahim, kisah Musa, kisah Bani Israel secara umum, banyak ada riwayat-riwayat yang diriwayatkan. Tapi rata-rata riwayat itu adalah riwayat-riwayat kisah-kisah dari Bani Israel, Israiliyat, atau kisah-kisah Bani Israel yang tidak jelas apakah itu sahih atau tidak. Jelas ya? Dan itu sayang sekali dimasukkan oleh banyak ahli tafsir dalam buku-buku tafsir. Ahli tafsir memasukkan kisah-kisah ini dalam buku tafsir dengan beberapa tujuan. Tujuan pertama, hanya sekadar untuk menambah menariknya kisah. Yang kedua, hanya sekedar untuk memperkaya informasi tentang kisah. Tapi ternyata tidak sahih. Tidak sahih. Dan apalagi mereka meriwayatkannya dengan sanad. Al-Baghawi dan Ibnu Jarir At-Tabari ternyata meriwayatkannya dengan sanad. Jadi mereka meriwayatkannya dengan sanad kepada Ibnu Abbas, kepada Abu Hurairah, dan rata-rata kisah-kisah Bani Israil itu tidak sahih. Jadi memang tidak disebutkan oleh para ulama kita para ulama kita, para syekh kita tidak menyebutkan itu. Kenapa mereka tidak menyebutkan? Karena pertama, dari segi riwayat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari segi riwayat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kesahihannya kita tidak tahu sahih atau tidak. Jelas ya? Iya, sahih atau tidak. Makanya memang para ulama tidak menyebutkan. Apalagi rata-rata asalnya adalah dari kitab Taurat atau kitab Injil. Dan kitab Taurat dan kitab Injil bagi kita kitab yang sudah diubah dan sebagainya. Jelas ya? Dan kita bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Makanya itu kenapa para ulama kita, para masyayikh tidak menyebutkan itu. Kisahnya secara terperinci bagaimana caranya Ismail sendiri. Karena riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang bersumber dari Bani Israel yang disangsikan apakah itu benar atau tidak, masih diragukan. Jelas ya? Makanya tidak disebutkan biasanya. Hanya saja sebagian kiai, sebagian ustaz kadang mengambil itu hanya sekedar cerita, hanya sekedar cerita. Untuk menarik cerita, memperindah cerita. Padahal mungkin ceritanya tidak bagus. Ceritanya tidak sahih. Dan kita kan lebih mementingkan kesahihan daripada keindahan. Itu yang kita inginkan. Mementingkan kesahihan, kevalidan daripada sekadar yang indah-indah. Jelas ya? Kita itu tidak mau memunculkan kisah-kisah tapi tidak jelas benar atau tidak. Jelas ya? Kita fokus saja pada hal-hal yang valid. Apalagi ini disebutkan dalam. Jelas ya? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Sudah saya sampaikan Pak ini itu bagus. Baik, kita tutup sesi tanya jawab secara formal dalam tulis dan kami
kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas penanya yang memberikan manfaat tambahan dan pertanyaan-pertanyaannya kepada kita semua. Kita bisa ke sesi yang selanjutnya, dan sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita yang meluangkan waktunya datang dari jauh Makassar untuk sampai ke tempat kita mengajarkan dan berbagi faedah. Semoga apa yang sudah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan sebagai pahala untuk yang mengajarkannya. Baik, penyampaian selanjutnya, Bapak sekalian yang berbahagia, dari panitia ada 2 hal akan kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan sosialisasi kegiatan-kegiatan dakwah di tempat kita ini, Dewan